Nama saya Yohanes D. Brito Jani, biasa dipanggil Yoga. Saya dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan ancaman disintegrasi bangsa. Yang berikut tujuan pembelajaran yaitu mampu berpikir kritis dan kreatif untuk mampu menganalisis pemberontakan dan menguraikan peran pemerintah dalam mengupas pemberontakan dengan mengembangkan literasi. Yang berikut A yaitu perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Yang berikut yaitu pertama pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Meskipun sudah 70 tahun telah berlalu, namun peristiwa PKI tak pernah sirna dari perjalanan panjang dengan perkembangan politik di Indonesia. Peristiwa PKI 48 merupakan peristiwa yang kelam dengan terenggutnya banyak nyawa, terutama dari kaum ulama. Ini mereka melakukan di gambar tersebut melakukan rapat Reniville. Yang berikut ada gambar dua tokoh. Gambar yang pertama adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap pendatangan perjanjian Reniville. Berikut ada kedatangan musuh. Berikut kedatangan musuh pada tanggal 11 Agustus 1948. Yang kedua ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan DI atau TII di Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Marji Mardijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi karena sesuai perjanjian Reniville. Yang ke B, gerakan DI atau TII di Jawa Tengah. Gerakan di Jawa Tengah bagian utara dipimpin oleh Amir Fattah, sedang selatan oleh Kiai Sumolango atau Muhammad Mahfudz Abdurrahman. Gerakan ini dihancurkan TNI pada bulan April 1952. Pasukan ini mengadakan operasi kilat yang dinamakan Gerakan Benteng. Operasi kilat yang dinamakan Gerakan Banteng Negara atau GBN yang dipimpin oleh Kolonel Sarbini. Selanjutnya dilaksanakan Operasi Guntur pada tahun 1954. Gerakan di Jawa Tengah dapat dihancurkan setelah gerakan di perbatasan Perkalongan Banyumas dihancurkan. Yang berikut C, gerakan DI atau TII di Kalimantan Selatan. Gerakan DI atau TII ini di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memproklamasikan NI pada 10 Oktober 1950 dengan disertai kesatuannya yang bernama Kesatuan Rakyat Jang Tertindas atau KRJT. Yang berikut D, gerakan DI atau TI di Sulawesi Selatan. Kemunculan gerakan ini pemimpinnya Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan disebabkan ingin menempatkan laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkaran APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang berikut E, gerakan DI atau TI di Aceh. Gerakan DI yang terjadi di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh. Setelah perang kemerdekaan, daerah Aceh sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi karsidenan. Kebijakan tersebut ditentang oleh Daud. Pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diselenggarakan oleh Kolonel Jasin. Yang ketiga itu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten Pasterling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil yang adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara-negara RIS.
Yang keempat, gerakan pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz di Makassar adalah sikan penolakan terhadap masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI Kota Makassar. Adapun akibat dari serangan Andi Aziz yaitu yang pertama, Kota Makassar dapat dikuasai. Yang kedua, objek vital seperti lapangan terbang, kantor telekomunikasi, dan pos polisi militer dikuasai. Yang ketiga, ditawanya Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Yang keempat, pengunduran diri IRPD Diapara sebagai Perdana Menteri NIT. Yang di bawah ini adalah gambar pemberontakan Andi Aziz. Yang kelima, Gerakan Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS yang dilakukan oleh DRCH RS Soumkil atau mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Dalam pertempuran memperebutkan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadh tertembak dan gugur. Tanggal 2 Desember 1963, DR Soekarno berhasil ditangkap. Selanjutnya, tanggal 27 April 1964, diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhkan hukuman mati. Yang keenam, Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Semesta atau PRRI Semesta. Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah kemudian meluncurkan operasi militer untuk menumpas PRRI dengan yang pertama, operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ayani. Yang kedua, operasi Tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin N. Dan yang ketiga, operasi Sadar dipimpin oleh Letkol DR Ibnu Sutowo. Yang ke B, pemberontakan Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Penyebab munculnya G30S PKI. Sejak Dian Ade terpilih menjadi Ketua PKI tahun 1951 dan dalam pemilihan tahun 1995 dan berhasil mendapatkan dukungan rakyat. Saat PKI berkekuatan isu kepemimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Yang kedua, Gerakan 30 September 1965 PKI. Menjelang terjadinya G30 PKI, bersinar kabar bahwa kesehatan Presiden mulai menurun dan DNA Didit langsung memulai gerakan. Gerakan tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung pada 1 Oktober 1965. Mereka berhasil membawa 7 korban TNI Angkatan Darat dan dibawa ke lubang buaya serta dimasukkan ke dalam sumur tua dan timbun dengan sampah dan tanah. Dengan waktu persamaan, gerakan teroris mencoba untuk mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan ini adalah ketujuh korban TNI Angkatan Darat tersebut. Yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suparto, dan yang lain-lain. Saya tidak bisa membacakan semuanya karena penyimpanan tidak cukup. Terima kasih. Ini juga beberapa pendapat tentang peristiwa G30 PKI. Yang pertama dari Brigadir Jenderal Prof. Herman Sarens Sudiro dan dari Dr. Orlon Croft atau pengamatan militer dari Universitas Australia. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu dengan adanya pendapat para ahli, pelaku ataupun saksi sejarah ke-30 SPKI dapat mendidik generasi muda untuk menyikapi bijaksana dalam menyikapi peristiwa tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan dapat dijadikan pelajaran bagi generasi penerus dengan tetap mengenang para pahlawan dan tetap mengamalkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sekian dan terima kasih.